Gak bisa tidur saya nih, terus kepikiran tentang kejadian tadi. Ada aja teror. Tapi kok kali ini saya masih belum tahu siapa di balik ini semua ya. Mama ketemu sama orang yang mirip Roy. Kemudian ada teror di kantor saya. Kejadian-kejadian ini bermunculan dengan waktu yang berdekatan. Kebetulan atau ini memang direncanakan ya? Langsung masuk ke ruangan aku aja ya. Aduh, sekarang pelan gitu. Pelan. Din. Udah. Kita tunggu di sini ya. Yuk, kita duduk dulu yuk. Sekarang ngapain? Askaranya lagi diperiksa sama Bumi. Duduk. Duduk sini, geser lagi biar kakaknya duduk. Iya. Sini jangan jauh-jauh, sini. Pinternya nggak nangis ya dijahit ya? Iya. Sekarang nggak nangis dijahit pinter. Dah. Cus, kok lama ya? Aku takut tadi kenapa-napa. Nggak boleh pikiran gitu. Insya Allah adek nggak kenapa-napa. Doain ya. Soalnya kan sekarang adek lagi diperiksa sama Tante Michi. Ya. Mudah-mudahan adek nggak kenapa-napa ya. Amin. Tunggu Bumi bentar lagi keluar bentar lagi ya. Iya sebentar tunggu Bumi ya. Naila kenapa sayang? Kenapa anak? Kenapa? Kenapa sayang? Dek, maafin kakak ya. Kakak nggak bisa jagain dedek dan bener. Udah sayang, ya bukan salah kamu kok. Ya, memang harus seperti ini, tapi baik-baik aja kok. Udah diobatin. Setidaknya dia udah gak nangis lagi. Sayang, kakak, ada Askara bobo di sini ya? Ya, Ma, nggak apa-apa. Nanti kalau berempat, malah sempit. Nanti ada Askara kebangun. Jadi nangis deh. Iya, ini lagi berasa untuk tidur dulu. Pinter banget sih ini cucu Oma, kakak yang pintar ya. Terus gimana Din? Askara masih demam? Enggak, tadi Michi udah ngasih obat supaya dia nggak ngerasa sakit. Terus kalau ada apa-apa, kalau demam nanti ada obatnya juga. Ya udah, oke, syukurlah. Dah, yuk kamar. Ya, Bobo yuk. Papa anterin ke kamar ya. Tuh, mau diantarin sama papa juga ya. Doain adik dulu, biar cepet sembuh. Biasanya. Bentar ya. Runtuh rasanya, nak. Lihat kamu kayak gini. Salah mama ini sayang. Gak bisa menjaga kamu dengan baik. Kamu itu segalanya buat mama. Ya Allah, tolong jaga anakku di setiap waktu. Bahkan di saat mataku tidak melihat kepadanya. Di saat ragaku mungkin tak bisa berada di dekatnya. Hanya Engkau ya Allah, yang maha besar dan maha perkasa. Maka tolong lindungi dan sayangi anak-anakku. Hanya kepadamu ya Allah aku memohon. Tuh dianterin papa ke kamar. Pas banget. Baru mau saya susulin Bu, Pak. Kak, sudah waktunya. Iya, Sus. Pak, Oma, aku ke kamarnya sama Ncus ya. Selamat malam, selamat istirahat. Pinter banget kamu tuh. Peluk papa sana. Aduh, Oma juga udah ngantuk nih. Ngantuk lagi mau. Istirahat ya. Nanti sebelum bobo, jangan lupa doain adik lagi ya, biar cepat sembuh ya. Iya kok, Pak. Aku semua doain. Udah sini, peluk Oma. Tuh. Hidungnya mana hidungnya? Udah, sana. Sana. Ya. Mama tuh kepikiran deh, Askara kenapa bisa demam gitu sih? Kenapa sih? Gimana ceritanya sih? Ya, tadi tuh cepet sih kejadiannya. Dia nyenggol foto, Ma. Tadi tuh sempat mau digendong sama
Siapa temennya Michi? Zara kalau nggak salah namanya. Zara, temennya Michi. Zara. Zara. Sama di mana? Katanya temen namanya Michi, nggak tahu di Amerika atau di mana. Amerika kalau nggak salah Michi bilang. Jadi janjian mau ketemuan sama si Naila. Nah kebetulan kan Naila diajak sama Andin ke kantor. Nah terus Michi jemput ke kantor. Si temennya ini, si Zara ini nelpon Michi. Michi bilang ya udah, Nailanya lagi di kantorku kan. Ya mungkin janjian sekalian di situ mungkin supaya nggak janjian di luar-luar lagi. Oh gitu, Zara ya. Zara. Anyway, I don't know her. Ya tapi untungnya memang ada Michi ya. Jadi memang setelah kejadian langsung diperiksa sama Michi, langsung dibawa ke rumah sakit, ditangani sama Michi. Ya alhamdulillahnya Michi bilang nggak harus dirawat kan di rumah sakit, jadi bisa langsung pulang. Iya syukurlah, makanya tadi juga udah nggak demam, udah nggak kenapa-napa. Untung ada Michi bisa langsung ditanganin ya. Syukur lah. Ya. Oh. Nggak cuman itu aja sih Mbak. Apa? Agak capek Mikirin. mikirin masalah tadi di kantor itu loh. Ada aja masalah baru. Nggak, kayak teror, masalah kayak gitu-gitu. Do you know, like, kamu udah tahu ada clue who's doing it? Atau mungkin ada apa yang, you know... Belum tahu dan sebenarnya aku tuh lagi nggak kepikiran untuk mikir yang begitu loh Mbak. Iya sih. Yang pasti bukan... Abi? No? Bukan. Iyalah, Abi kan udah baik sama kamu juga. Ini so nice ya. He turns out like a very nice person though. Ya? Senang kamu temenin Andin, temenin Askara ya. Kamu juga mau tidur, udah ngantuk banget. Ya? Good Good night. Good night. Bye sayang. Anak-anak mama. Hai Askara. Tenang ya. Askara, harusnya tante juga punya anak yang seumuran dengan kamu. Mama kangen, nak. Mama juga pengen meluk dan gendong kamu. Ya meskipun ada kakak kamu yang selalu ikut mama, tapi tetap aja mama kangen sama kamu. Kenapa cuma sebentar? Kesempatan mama buat meluk kamu. Coba aja, tadi aku bisa gendong Askara. Mungkin bisa ngobatin rasa kehilangan aku. Askara. Gimana ya kabar dia sekarang? Halo, Assalamualaikum Zar. Waalaikumsalam, Mici. Gimana kabarnya Askara? Baik-baik aja? Oh, iya Askara tadi sampai dijahit sih Zar, karena kan ada pendarahan. Jadi harus segera dihentikan. Ya ampun. Dirawat? Nggak sampai dirawat kok. Ya, namanya anak kecil biasa kalau cedera kayak gitu. Apalagi kan sampai berdarah, pasti dia rewel, nangis. Ya, gitu. Kasihan Askara. Aku benar-benar gak tega banget ngeliat dia nangis kayak tadi. Pasti dia kesakitan banget deh. Ya, tapi tadi aku udah kasih obat pereda sakit kok. Jadi, insya Allah nggak kenapa-napa. Syukurlah kalau gitu. Ya, biasalah, Mitch. Setiap ngeliat anak terluka, pasti pikiran aku tuh langsung ke sana. Ngelihat Askara kamu jadi inget sama anak kamu ya? Iya. Jadi kangen. Iya, itu tandanya kamu itu masih diingatkan untuk selalu mendoakan dia. Ingat ya Zar, hidup itu tetap harus berjalan. Ya? Iya sih. Ya malah kadang jadi protektif juga. Mitch, kapan yuk ketemu Askara lagi? Ya siapa tahu nanti dia mau aku gendong. Boleh. Nanti aku coba ngomong sama Andin ya. Lagian ternyata anak kita ini semuanya seumuran. Jadi kalau misalkan main bareng tuh pasti nyambung semuanya. Apalagi Rena itu kan anaknya sangat menyenangkan. Buktinya Naila udah deket banget sama Rena. Iya. Mereka bahagia banget ya.
keluarga Aldebaran sangat sempurna. Ya, keluarga mereka itu memang sangat sempurna. Aku sama Angga aja tuh seneng banget lihat mereka. Aku harus ngucapin terima kasih sama orang yang telah memberikan sebagian hatinya untuk aku. Atau paling nggak sama keluarganya. Karena organ pendonor ini memberikan afirmasi yang positif ke badan aku. Semoga tubuh aku juga bisa menerima dengan baik ya Allah. Dan semoga organ yang dia berikan bisa membantuku kembali pulih. Aku mau sehat. Terima kasih ya Allah. Engkau sudah memberikan tubuhku yang begitu kuat hingga mampu melawan penyakit ini. Kok kamu kebangun? Ada apa? Apa? Aku ngerasa bersyukur banget, Pak. Aku ngerasa Allah baik banget. Allah bikin tubuh Mama bisa nerima organ baru yang ada di dalam tubuh ini. Allah emang baik banget. Allah memberikan pada kita kesempatan kedua. Allah kasih kesempatan kedua buat aku. Buat aku juga. Bukan hanya buat kamu. Kalau kamu sehat, aku jadi semangat sehat juga kan. Aku juga jadi bisa jagain kamu. Jadi bisa sayangin kamu. Terus-terusan. Kamu nangis apa enggak sih? Mama dan Papa adalah pasangan sejati. Gue yakin Papa dan Mama akan menjadi pasangan yang sehidup sesurga. Semoga kelak gue akan mendapatkan pasangan yang seperti itu juga. Jaga mereka ya Allah. Sehatkanlah mereka. Orang terbaik buat hamba. Gak bisa tidur saya nih, terus kepikiran tentang kejadian tadi. Ada aja teror. Tapi kok kali ini saya masih belum tahu siapa di balik ini semua ya. Mama ketemu sama orang yang mirip Roy. Kemudian ada teror di kantor saya. Kejadian-kejadian ini bermunculan dengan waktu yang berdekatan. Kebetulan atau ini memang direncanakan ya? Kenapa sih? Ada kamu lagi pikirin? Lagi mikirin itu aja sih.
masalah teror yang di kantor. Ya saya ngerasa capek aja. Baru enak-enak, baru damai-damai, teror lagi, teror lagi. Terus saya juga mikir kok kayaknya aneh gitu. Teror ini ada lagi setelah mama ketemu sama orang yang katanya mirip sama Roy. Ya bingung aja, ini kebetulan atau memang udah ditakdirin kayak begini. Ya mungkin aja semuanya kebetulan, Mas. Kayak mama ngeliat Roy, mungkin hanya mirip. Ya tapi kalau soal teror itu, ya aku nggak tahu ya. Niatnya apa? Ya udah nggak usah dipikirin ya. Udah, ini biar jadi pikiran saya aja, biar jadi beban saya. Kamu nggak usah ikut pikiran. Nggak boleh kayak gitu, beban kamu, beban aku. Kamu lagi sakit, baru sembuh, sekarang lagi hamil. Tahu nggak? Pikiran seorang ibu hamil, kalau dia punya beban, terus merasa panik, merasa cemas, itu tuh ngaruh ke anak yang ada di Ya sini. udah kalau gitu aku nggak usah terlalu pikiran banget, tapi aku mau ada aja. Ada apa? Di saat kamu lagi butuh aku selalu ada. Iya. Kamu butuh teman curhat, aku mau jadi pendengar yang baik, pemberi masukan yang baik. Iya, kalau itu boleh. Cuman kalau yang berat-berat nggak usah dulu ya. Cukup berat badan aja yang nambah. Lah, iya kan kamu kan sekarang beratnya jadi nambah. Karena ada adik. Tapi kadang saya mikir ya, banyak yang sakit hati dengan perbuatan saya mungkin tanpa disengaja. Cukup, nggak ada. Kamu nggak boleh ngomong kayak, gini Mas, loh. kamu tuh laki-laki yang sangat Saya baik. ini kan orangnya keras. Iya. Saya orangnya tegas. Saya galak. Hmm. Mungkin dari beberapa sifat saya itu membuat sakit hati orang lain. Jadinya banyak yang nggak suka sama saya. Bisa aja kan.